Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Mardia dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kurikulum pendidikan matematika humanis. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan membawakan 3 materi, yaitu filsafat dan ideologi, hakikat keilmuan, dan pendidikan karakter. Materi pertama yaitu filsafat, ideologi, dan sistem pendidikan humanis. Bisa kita lihat dari sisi kebahasaan, humanisme berasal dari kata atau dari bahasa Latin humanus yang memiliki akar kata homo yang berarti manusia. Pada awalnya, humanisme merupakan sebuah gerakan yang memperjuangkan harkat, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan. Pandangan filsafat humanisme menempatkan manusia dalam kedudukan tempat yang khusus serta menjadikan manusia sebagai ukuran segala sesuatu. Ciri-ciri pendidikan yang humanis menurut Ahmad Barudin dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, membebaskan. Membebaskan berarti keluar dari kata belenggu legal formalistik yang selama ini menjadikan pendidikan tidak kritis, tidak kreatif, sedangkan semangat perubahan lebih diartikan pada kesatuan proses pembelajaran. Yang kedua, adanya semangat keberpihakan. Maksudnya adalah pendidikan dan pengetahuan adalah hak semua manusia. Yang ketiga, mengutamakan prinsip partisipatif antara pengelola sekolah, guru, peserta didik, wali murid, dan masyarakat dalam merancang sistem pendidikan sesuai kebutuhan. Yang keempat, kurikulum berbasis kebutuhan. Kaitannya dengan sumber daya yang tersedia. Yang kelima, adanya kerjasama. Yang keenam, sistem evaluasi berpusat pada peserta didik. Yang ketujuh, percaya diri. Materi yang kedua adalah hakikat keilmuan dalam sistem pendidikan manusia. Teori humanis memandang bahwa belajar dipengaruhi oleh bagaimana siswa-siswa berpikir dan bertindak, serta diarahkan berdasarkan pengalaman belajar siswa. Belajar dianggap sebagai suatu proses untuk kepentingan memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia sendiri memiliki tujuan untuk tercapainya aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri. Belajar dalam teori humanis berhubungan erat dengan kematangan otak dan mental peserta didik. Materi yang ketiga yaitu pendidikan karakter yang dikembangkan. Kurikulum yang dikembangkan dengan berbasis pendidikan humanis diharapkan dapat membentuk nilai-nilai kemanusiaan dalam diri peserta didik. Menurut Sumaji, terlepas dari penguasaan terhadap materi, peserta didik akan terbiasa bekerja secara mandiri maupun kooperatif dalam berkelompok, memiliki sikap kritis dan kreatif, mampu berpikir logis dan sistematis, menghargai pendapat orang lain, jujur dan tanggung jawab, percaya diri, dapat belajar dari demikian. Proses pembelajaran dapat memberikan sumbangan memanusiakan manusia, yaitu membantu subjek didik sedemikian rupa sehingga dia dapat berpikir, menilai sikap, dan bertindak sebagai manusia. Demikian proses pembelajaran dapat memberikan sumbangan memanusiakan manusia, yaitu membantu subjek didik sedemikian rupa sehingga dia dapat berpikir, menilai, bersikap, dan bertindak sebagai manusia. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya lanjut ke materi yang kedua atau pemateri kedua. Terima kasih. Konteks masyarakat. Konsep pendidikan humanis memiliki dasar filsafat pragmatisme, eksistensialisme, dan progresifisme.
Berdasarkan hal tersebut, konsep masyarakat humanis memiliki ciri masyarakat demokratis yang memiliki keragaman kegiatan bersama, perhatian didasarkan pada utilitas, kepentingan dan kemauan untuk bereksperimen, menekankan kerjasama alami dari pengalaman bersama. Semakin banyak berbagi yang terjadi di antar individu, semakin besar kemungkinan manusia berhubungan dengan berinteraksi. Masyarakat adalah asosiasi manusia yang dihasilkan sebagai individu yang datang bersama-sama untuk membahas pengalaman dan masalah bersama mereka melalui sarana komunikasi dengan bahasa yang menghubungkan. Proses eksperimental berlangsung tanpa gangguan, struktur absolut atau otoriter, bebas dan terbuka. Partisipasi dalam kegiatan kelompok berkontribusi pada pengembangan kecerdasan sosial. Sekolah sebagai komunitas embrio di mana peserta didik saling berbagi, bekerja sama untuk memecahkan masalah. Hakikat siswa. Siswa, pelajar, murid, peserta didik memiliki kesamaan makna dalam bahasa Indonesia, yaitu anak yang sedang belajar, berguru dari suatu lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Siswa merupakan pusat aktivitas belajar. Siswa diharapkan dapat memaknai pengalaman belajarnya yang kemudian dapat menimbulkan serta mengembangkan potensinya. Siswa bebas mengekspresikan cara belajarnya, aktif serta tidak hanya sekedar menerima secara mentah informasi dari guru. Siswa juga harus mampu mengarahkan dirinya memilih apa yang akan dipelajari, sampai tahapan mana ia akan belajar, kapan dan bagaimana ia akan belajar. Sehingga diharapkan siswa tidak hanya sebagai penerima pasif, namun lebih kepada memiliki motivasi diri. Menurut Charles Rogers yang dikutip oleh Wati Sumanto, yang terpenting dalam proses pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik adalah pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran, yaitu yang pertama, menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Peserta didik tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada artinya. Peserta didik akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Pengorganisasian bahan pelajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi peserta didik. 2. Pengorganisasian bahan pengajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi peserta didik. Yang ketiga, belajar yang bermakna dalam masyarakat modern berarti belajar tentang proses teori kemampuan siswa. Dalam kurikulum pendidikan humanis, prestasi siswa yang akan diukur berupa perkembangan mental, fisik, moral, dan sosial. Individu pada dasarnya bukan manusia dewasa yang kecil, bukan miniatur orang dewasa, karena anak adalah anak dengan dunianya sendiri. Peserta didik memiliki motivasi dan bekal untuk menghadapi dan memecahkan masalah-masalahnya melalui pengalaman. Peserta didik, baik secara individu maupun kelompok, akan menentukan masalah yang timbul dalam pengalaman mereka. Peserta didik merupakan organisme yang hidup, yang merupakan perwujudan biologis dan sosiologis, yang memiliki gerakan atau dorongan untuk menjaga hidupnya. Kecerdasan secara sosial dibangun melalui pengalaman bersama. Kecerdasan kualitatif
yang tertinggi diperoleh karena seorang bekerja dengan orang lain untuk memecahkan masalah bersama. Manusia memiliki kemungkinan untuk mengarahkan jalannya perubahan. Sudah kok? Perkenalkan, nama saya Asrina Yeni Tituberek, saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu 2.7 Tujuan pendidikan. Pendidikan sebagai pemecahan masalah didefinisikan sebagai pengalaman yang mengubah keyakinan atau sikap dan membuat orang yang berbeda dari pengalaman sebelumnya. Tujuan pendidikan menurut pandangan humanistik dikisarkan oleh Mary Johnson yang dikutip oleh Yosadullah 2007 sebagai berikut. Pertama, kaum humanis berusaha memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan eksplorasi dan mengembangkan kesadaran identitas diri yang melibatkan perkembangan konsep diri dan sistem nilai. Kedua, kaum humanis telah mengutamakan komitmen terhadap prinsip pendidikan yang memperhatikan faktor perasaan, emosi, motivasi, dan minat peserta didik akan mempercepat proses belajar yang bermakna dan terintegrasi secara pribadi. Ketiga, perhatian kaum humanis lebih terpusat pada isi pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik sendiri. Keempat, kaum humanis berorientasi kepada upaya pemeliharaan perasaan pendidikan yang efektif. Kelima, kaum humanis yakin bahwa belajar adalah pertumbuhan dan perubahan yang berjalan cepat sehingga kebutuhan peserta didik lebih dari sekedar kebutuhan sebelumnya. 2.8 Teori belajar yang mendukung. Dalam konteks humanis, siswa belajar secara aktif. Pembelajaran berorientasi pada siswa dan bukan pada bahan pelajaran, pada proses dan bukan pada hasil pembelajaran. Teori belajar konstruktivistik merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. Adapun perkembangan kognitif itu dipengaruhi oleh 3 dasar, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Asimilasi adalah perpaduan data baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki. Akomodasi adalah penyesuaian struktur kognitif terhadap situasi baru, dan ekuilibrasi adalah penyesuaian kembali yang secara terus-menerus dilakukan secara asimilasi dan akomodasi. Pengembangan model dan metode pembelajaran. Manusia merupakan makhluk yang kompleks. Perbedaan dalam mendidik biasanya terletak pada metode yang digunakan. Salah satu faktor yang mempengaruhi pemilihan metode yang akan digunakan adalah faktor sasaran didik itu sendiri. Bagaimana seseorang pendidik dapat memahami manusia atau sasaran pendidikannya sebagai subjek, bukan sekedar objek. Setiap manusia dipandang memiliki potensi dan keunikan masing-masing yang dibentuk dari bakat dan pengaruh lingkungan. Perlu adanya perhatian untuk memahami tingkah laku setiap individu. Adapun prinsip-prinsip dalam memilih metode mengajar menurut Engkoswara 1988, yaitu pertama, asas maju berkelanjutan, yang artinya memberikan kemungkinan kepada peserta didik untuk mempelajari sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, penekanan
pada belajar sendiri artinya peserta didik diberi kesempatan untuk mempelajari dan mencari sendiri bahan pelajaran lebih banyak lagi daripada yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, bekerja sama tim di mana peserta didik dapat mengerjakan sesuatu yang memungkinkan untuk bekerja sama. Keempat, multidisipliner, yaitu memungkinkan peserta didik untuk mempelajari sesuatu meninjau dari berbagai sudut. Kelima, fleksibel, yaitu dapat dilakukan menurut keperluan dan keadaan. Pengembangan sumber belajar. Dalam pembelajaran diperlukan adanya kesesuaian antara pembelajaran dengan metode pembelajaran yang akan diterapkan. Penggunaan kata-kata yang sulit dipahami serta samar bagi peserta didik dan penggunaan metode yang gersang akan menjadikan jenuh dalam pembelajaran. Dalam penyusunan materi, guru hendaknya fokus pada kepentingan peserta didik, bukan fokus pada diri sendiri. Menurut Zakia, dalam penyusunan materi ajar dan kegiatan pembelajaran hendaknya guru memperhatikan faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, materi pengajaran harus mempunyai arti bagi peserta didik. Yang kedua, menyusun materi pengajaran disertai dengan masalah-masalah yang sesuai dengan peserta didik. Yang ketiga, pembagian kegiatan dan materi pembelajaran secara baik. Yang keempat, mengikutsertakan peserta didik dalam membuat langkah-langkah dan merangsang sebanyak mungkin kegiatan mereka. Dan yang terakhir, tujuan harus jelas dalam pikiran peserta didik. Pembelajaran yang berdasar pada teori humanistik sesuai untuk diterapkan dalam materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Deskripsi bahan ajar pada perangkat pembelajaran berbasis humanistik menurut Nur Wasito hendaknya membuat indikator sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi dasar yang harus dicapai tidak memberatkan siswa, bahasa mudah dipahami sehingga menimbulkan percaya diri bagi peserta didik untuk belajar mandiri. Yang ketiga, terdapat petunjuk yang mengarahkan mahasiswa untuk belajar secara runtuh sesuai dengan tuntutan materi. Yang berikut, teori tentang penilaian. Dalam pendidikan humanis, siswa dipandang sebagai individu yang memiliki otoritas individu yang mampu mengambil keputusan yang didasari sikap tanggung jawab sejak dini. Implementasi dari sikap ini adalah bahwa murid diberi kepercayaan untuk mengevaluasi dalam rangka perbaikan ke depannya, apa yang akan dilihat dan apa yang akan dihadapi setiap hari. Evaluasi pada kurikulum pendidikan humanistik tidak ditekankan pada hasil akhir atau produk, namun sebaliknya yaitu lebih ditekankan pada proses yang akan dilakukan. Yang berikut, pengembangan perangkat pembelajaran. Pengembangan perangkat pembelajaran terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama silabus, kedua RPP, dan yang terakhir LKS. Silabus. Deskripsi silabus pada perangkat pembelajaran berbasis humanistik menurut Nur Wasito hendaknya memuat indikator sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi dasar yang harus dicapai tidak memberatkan siswa. Yang kedua, pemilihan metode pembelajaran lebih menekankan pada pengembangan kreativitas mahasiswa, misalnya diskusi dan presentasi. Yang ketiga, pemberian tugas tidak hanya tugas individu, namun juga tugas kelompok, di mana dapat menumbuhkan semangat belajar dalam lingkungan sosial. Yang berikut, pemberian tugas yang menggali kreativitas mahasiswa menimbulkan prestasi atau tugas proyek. Yang berikut, penilaian pengembangan tidak hanya menekankan pada hasil
tetapi juga pada proses pembelajaran. Yang berikut yaitu RPP. Deskripsi RPP pada perangkat pembelajaran berbasis humanistik ini menurut Nur Wasito hendaknya memuat indikator sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pembelajaran tidak terlampau tinggi yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan tersebut. Yang berikut, bagian kegiatan pembelajaran mencakup kegiatan fisik dan mental. Yang berikut, pemilihan urutan materi pokok relevan dengan materi sebelumnya. Yang berikut, pemberian tugas yang menggali kreativitas mahasiswa, misalkan presentasi ataupun tugas proyektif. Yang terakhir, LKS. Lembar kerja siswa atau LKS merupakan bahan ajar yang dikemas sedemikian rupa dengan tujuan agar siswa dapat mempelajari materi secara mandiri. LKS membantu siswa untuk menemukan konsep suatu materi. Dengan siswa menemukan konsep melalui kegiatan yang dilakukan, diharapkan membawa dampak bahwa hasil pembelajaran dapat lebih diingat karena siswa terlibat langsung di dalamnya. Di sini pemanfaatan LKS membuat siswa menjadi lebih aktif serta memberikan pengalaman belajar yang lebih lanjut, dapat melatih kemandirian siswa. Di sini ada pun kelebihan dari penggunaan LKS, yaitu antara lain dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa, mendorong siswa untuk mampu bekerja, belajar secara mandiri dan membimbing siswa secara baik ke arah pengembangan konsep. Agar LKS tepat dan akurat, maka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, susunan kalimat sederhana, mudah dimengerti, singkat dan jelas. Istilah baru hendaknya diperkenalkan terlebih dahulu. Yang berikut, gambar dan ilustrasi hendaknya dapat membantu siswa memahami materi, menunjukkan cara dalam penyusunan sebuah pengertian, membantu siswa berpikir kritis. Yang terakhir, urutan kegiatan secara logis dan sistematis untuk membantu siswa memahami materi.